Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 1. Demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Penurut-penurut Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1-2. Karya penebusan Kristus merupakan pendamaian Allah dengan umat manusia. Makna penumpahan darah kurban mengingatkan umat bahwa setiap dosa pada hakikatnya membawa kematian. Melalui kematian Kristus di atas salib, umat yang seharusnya menerima hukuman Allah dibebaskan dan diselamatkan. Namun dalam realita hidup, kita sering gagal memelihara anugerah keselamatan Allah. Kegagalan untuk taat ini sering disebabkan oleh suatu anggapan yang salah bahwa karya penebusan Kristus tetap menjamin diri kita, apapun sikap dan perilaku kita. Seakan-akan kita tetap selamat walaupun kita hidup dalam percabulan, keserakahan, dan rupa-rupa kecemaran. Karya penebusan Kristus hanya akan membaharui apabila umat memberi respon iman sebagai penurut-penurut Allah. Makna penurut-penurut Allah menunjuk pada sikap mengikuti dan meniru tindakan Allah. Semakin kita menghargai karya penebusan Kristus sebagai yang paling mulia, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kita tidak lagi menaati firman Tuhan sekedar suatu kewajiban. Ketaatan kepada firman Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi ekspresi roh dan kepribadian kita. Ketaatan kepada Tuhan menjadi suatu sukacita dan kegembiraan. Di dalam anugerah Kristus, kita dimampukan untuk menjadi penurut-penurut Allah
sebab Roh Kudus yang memampukan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami sampai detik ini. Tuhan, bimbinglah keluarga kami agar menjadi hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Ya Bapa, jika Engkau mengizinkan aku menjadi seorang pemimpin, jadikanlah aku pemimpin yang takut akan Engkau dan bijaksana, namun tetap kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup ini akan bermanfaat. Tuhan, tolong sembuhkan dan urapi, penuhi dengan kedamaian dan sukacita yang aku tahu hanya bisa datang dari diri-Mu. Selama masa sulit ini, berjalanlah di sampingku selama perjalananku menuju penyembuhan dan pemulihan yang aku tahu hanya mungkin melalui kuasa-Mu. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan mengucapkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan serta karunia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja GKI Perumnas agar senantiasa menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah jemaatnya dan masyarakat di sekitarnya. Berkati Tuhan para pelayan gereja kami, dari pendeta, majelis jemaat, serta seksi-seksi dalam organisasi gereja. Tuhanlah yang membimbing dan memberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan pelayanan gereja, agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Hal ini juga dapat berdampak baik dan positif bagi jemaat gereja GKI untuk menumbuhkan iman dan percaya kami kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua program kerja gereja yang sudah direncanakan dan disusun agar dapat berjalan dengan baik dan dapat berdampak positif bagi kami anggota jemaat GKI Perumnas dan masyarakat di sekitar gereja. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini kami masih pandemi COVID-19, tetapi Tuhan masih izinkan juga kami untuk beribadah sampai dengan saat ini, baik secara online maupun onsite, yang telah kami lakukan sampai dengan saat ini, walaupun itu secara terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami ini, agar dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, hendak menaikkan doa syafaat kami, terutama untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Engkau pelindung bangsa kami, bangsa yang besar yang dibangun atas dasar Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang Engkau karuniai, negeri yang beraneka ragam budaya, agama, suku. Ya Allah Bapa, kami memohon kepadamu, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap gugus percepatan akan penanganan COVID-19, terutama vaksinasi, agar dapat merata di seluruh Indonesia, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa
untuk yang berdampak akan bencana alam Indonesia, khususnya meletusnya Gunung Semeru dan juga banjir bandang serta tanah longsor. Melalui bangsa Indonesia dan rakyat yang tergerak hatinya ya Tuhan, biarlah dapat menolong mereka yang berdampak ini, agar mereka dapat hidup normal, beraktivitas, bekerja seperti biasa. Ya Allah Bapa kami di surga, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah seluruh aparat, seluruh pemerintahan agar dapat melayani masyarakat, melayani bangsa Indonesia dengan baik. Agar mereka bekerja takut akan Tuhan, dan semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk pemberantasan korupsi, untuk penanggulangan narkotika juga terorisme. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka serta kekuatan ya Tuhan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, takut akan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan semakin tentram dan damai dapat hidup di bumi yang kami cintai, bangsa Indonesia ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemuka agama, agar mereka dalam setiap khotbahnya dapat menyuarakan akan kesejukan, menyuarakan akan damai sejahtera, dan menjadi teladan bagi para umatnya, agar kami dapat hidup saling toleransi, saling menghormati di antara pemeluk agama yang ada. Ya Allah Bapa di surga, Engkau pelindung bangsa kami. Kepadamu-lah kami memohon perlindungan akan bangsa kami ya Tuhan, agar kami rakyat Indonesia dapat bersama-sama mendukung program-program pemerintah, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju seperti bangsa-bangsa yang lain, dapat setara ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau